Siang semuanya, perkenalkan nama saya Chin Hong. Kami dalam kelompok 1, saya sebagai peran ayah. Dan saya Brian Ho, peran saya sebagai Bu Tiri. Dan saya Angel Kalorin, peran saya adalah sebagai bawang merah. Saya Cynthia berperan sebagai bawang putih. Saya Bang Juni berperan sebagai nenek tua. Nama saya Charles Owen, saya berperan sebagai paman petani. Nama saya Elvis, saya berperan sebagai paman petani. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari setelah si pedagang pulang dari berpergian, dia membawa seorang ibu dengan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini, maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Jika pekerjaan Bawang Putih tidak beres, ibu tirinya akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Setiap pagi akan terdengar teriakan ibu tiri dan Bawang Merah bergantian. Hei Bawang Putih, cuci bajuku! Belum selesai mencuci baju, Bang Putih sudah dipanggil ibu tirinya. Hei Bawang Putih, siapkan sarapan, kami sudah lapar. Baik, Bu. Karena Bawang Putih sering bekerja dan dihukum, tubuh Bawang Putih jadi kian kurus. Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih sangat sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendiri. Namun, apa daya Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Jangan tinggalkan bawang putih, ayah. Bawang Putih menangis. Sedih ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah Bawang Putih menjadi milik mereka. Haha, lihat Bawang Merah, akhirnya dia meninggal juga. Iya Bu, akhirnya kita kaya raya. Kehidupan Bawang Putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Bawang Putih mencoba terus bersabar, meski kadang-kadang dia sering menangis di malam hari. Ya Tuhan, tolonglah aku. Kenapa mereka selalu jahat kepadaku? Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai hendak cuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar, tubuhnya lemas. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Ketika Bawang Putih memasuki cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. Selendang kesayangan ibu tidak ada. Jangan-jangan hanyut di sungai. Aduh, gimana ini? Aku tidak berani pulang. Ibu akan memukulku habis-habisan. Akhirnya Bang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan dua orang petani yang sedang memandikan sapinya. Permisi, Paman. Apakah Paman melihat selendang merah hanyut di sungai? Salah satu petani itu mengangguk dan menjawab. Selendang merah, padahal seperti ada seorang nenek yang sedang mengambil selendang yang sedang hanyut di sungai. Rumah nenek itu ada di atas gunung. Bawang Putih pun segera pergi menaiki gunung di sana. Dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang Putih mengetuk pintu rumah itu. Permisi, Nek. Apakah nenek mengambil selendang merah milik ibuku? Kemudian
nenek tua keluar dari dalam rumah dan menyapa bawang putih. Dan cucu, ayo masuk. Nama kamu siapa, Cu? Aku bawang putih, Nek. Nenek tua itu akan memberikan selendang merah dengan satu syarat. Bawang putih harus membantunya terlebih dahulu. Bawang putih bersedia selama seharian. Bawang putih membantu si nenek masak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Bagi bawang putih, semua pekerjaan itu tidak berat, sebab dia sudah terbiasa melakukannya. Tibalah waktunya bagi bawang putih untuk pamit pulang. Si nenek memberikan selendang itu kepadanya. Bawang putih, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, aku memberikan hadiah sebuah labu untukmu. Pilihlah yang kamu suka. Ya, sudah ada 2 buah labu kecil dan besar. Bawang putih memilih labu kecil karena dia merasa tidak akan sanggup membawa labu besar, sebab dia juga harus membawa keranjang penuh dengan pakaian miliknya. Aku pilih yang kecil saja, Nek. Oh baiklah, labu kecil ini untukmu. Tapi ingat, labu ini jangan kamu buka sebelum kamu sampai rumah. Paham? Baik, Nek. Aku akan menuruti semua perintah nenek. Sesampainya di rumah, bawang putih dimarahi oleh ibu tiri dan bawang merah. Dari mana saja bawang putih? Kamu sudah berani melawannya? Hah? Ampun, aku tadi... Halo bawang putih, kami tidak butuh alasanmu. Mereka terus memukulinya. Lalu mereka melihat labu yang dibawa bawang putih. Kenapa labu itu ada masalah? Kami sudah sangat lapar karena menunggumu dari tadi. Kemudian bawang putih pun mengambil pisau dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilau dan mahal harganya. Dari mana kamu mendapatkan labu itu? Bawang putih menceritakan semuanya. Aduh bawang putih, seharusnya kamu membeli labu yang besar. Pasti lebih banyak isinya. Dasar. Mendengar kata-kata bawang merah, si ibu tiri akhirnya mendapat ide. Sepertinya aku punya ide. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah diam-diam. Mereka mengikuti arah selendang itu hanyut. Benar saja selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Ibu tiri dan bawang merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan naik gunung. Di sepanjang perjalanan, bawang merah mengeluh karena tak bisa berjalan jauh. Aduh Bu, aku capek sekali. Kita pulang saja yuk. Hei bawang merah, sebentar lagi kita akan mendapatkan perhiasan yang lebih banyak dari bawang putih. Tapi aku capek Bu. Jangan sabar. Sesampainya di rumah nenek tua, ibu tiri dan bawang merah mengetuk pintu. Nenek tua menyambutnya dengan baik. Kemudian ibu tiri dan bawang merah pura-pura sedih dan menanyakan hal soal selendang merah itu. Nenek yang baik hati, apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku? Seperti halnya dengan bawang putih, si nenek baru akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya. Dengan terpaksa, demi mendapatkan buah labu itu, mereka bekerja membantu nenek meski sambil mengeluh. Capek sekali. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak mau melakukan ini. Iya, ibu sudah lelah. Semoga isi buah labu nanti lebih banyak. Akhirnya selesai sudah pekerjaan bawang merah dan ibu tiri di rumah nenek tua. Kemudian mereka pamit. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada bawang merah dan ibunya. Di meja ada 2 buah labu yang besar dan yang kecil. Pilihlah salah satu labu sebagai hadiah dariku. Dan tentu saja ibu tiri dan bawang merah memilih labu yang besar. Aku mau yang besar dong, Nek. Iya, yang besar saja. Ingat, kalian jangan buka labu itu sebelum sampai rumah. Hei, iya pasti, Nek. Kami pulang dulu ya. Bawang merah dan ibunya tidak menuruti ajuran si nenek. Di tengah perjalanan, ibu tiri membela labu besar itu. Mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan.
Bu, ayo kita buka buah labu ini. Nenek tua itu kan tidak tahu. Ya ayo kita buka, ibu jangan penasaran. Namun alangkah terkejutnya mereka sebab isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa seperti ular, kalangjengking, laba-laba, dan kelabang. Segera saja mereka digigit ular. Wah, apa ini? Mana perhiasannya? Kenapa isinya binatang-binatang ini? Aduh, gimana ini, Bu? Karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun masih keracunan bisa ular. Keserakahan mereka membawa mereka dalam malam petaka. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek tua itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti.